Baik, pemirsa, kita akan masuk ke dalam BEI News, di mana PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo akan menerbitkan bisnis biro kredit swasta. Biro kredit adalah lembaga yang mengelola informasi perkreditan. Nah, mengapa Pevindo tertarik untuk mengembangkan bisnis biro kredit ini? Kita akan berbincang bersama Bapak Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Pevindo. Hello now. Selamat pagi. Ya, Pak Ronald, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu biro kredit dan apa alasan Pevindo masuk ke dalam bisnis biro kredit ini? Ya, baik. Jadi biro kredit atau biro kredit swasta ini adalah nantinya suatu perusahaan atau entitas yang khusus yang dikelola oleh swasta yang tugas utamanya ada mengumpulkan data-data identitas, data-data perkreditan, dan data-data kewajiban keuangan lainnya yang kemudian diolah menjadi suatu informasi berharga yang bisa dipakai oleh lembaga keuangan di Indonesia dalam misalnya mengambil keputusan apakah suatu aplikasi atau permohonan kredit itu layak diberikan apa tidak. Oke, Pak Ronald, lalu pihak-pihak mana saja nantinya yang akan digandeng oleh Pevindo sebagai mitra dalam menjalankan bisnis biro kredit? Pevindo tidak bisa sendirian dalam mengelola asosiasi perusahaan pembiayaan atau APPI. Nah, kita harapkan dengan mengajak asosiasinya, perusahaan-perusahaan pembiayaan ini akan ikut menjadi member Pevindo Biro Kredit dan sharing data yang mereka miliki sehingga bisa memperkuat lagi database yang Pevindo miliki pada saat ini. Yang kedua dari Telkom atau salah satu anak perusahaan Telkom yaitu Telkom Sigma, itu kita harapkan selain nanti kita bisa ikut mengelola data-data nasabah Telkom, kita juga harapkan Telkom Sigma bisa membantu biro kredit dalam hal penguatan IT, sistem, dan jaringan yang mana memang mereka cukup dikenal mampu dalam mengelola usaha seperti itu. Yang lain adalah Pegadaian. Kita melihat 15 juta nasabah Pegadaian ini bisa memberikan tambahan yang cukup signifikan terhadap database Pevindo. Dan tidak lupa terakhir adalah strategi partners kami dari Jepang atau biro kredit swasta yang terbesar di Jepang, namanya CIC. Nah, kita harapkan dengan adanya mereka proses persiapan pendirian biro kredit Pevindo bisa lebih cepat lagi dan lebih efisien. Jadi seperti itu ya. Ya, Pak Ronald, lalu sejauh apa persiapan yang sudah dilakukan oleh Pevindo untuk memulai dan menjalankan bisnis biro kredit ini? Ya, jadi kita bersyukur awal bulan lalu Pevindo Biro Kredit sudah mendapatkan izin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan dari OJK. Nah, dengan adanya persetujuan izin prinsip ini, tim kami langsung secara agresif dan cepat mempersiapkan developmentnya. Nah, kita harapkan maksimal 12 bulan proses persiapannya sebelum kami akan mengajukan izin operasional ke OJK. Jadi target kami mudah-mudahan kuartal ketiga tahun depan Pevindo Biro Kredit sudah bisa beroperasi. Ya. Adalah salah satu negara yang terlambat mengadopsi industri biro kredit. Di negara-negara lain termasuk negara tetangga kita seperti di Malaysia, di Filipina, di Thailand, dan Singapura itu sudah ada lembaga independen yang mengelola informasi perkreditan. Kalau perannya sendiri menurut kami sangat penting bagi industri keuangan Indonesia. Kita sadar teman-teman di perbankan maupun perusahaan pembiayaan itu selama ini masih mengandalkan jaminan atau kolateral dalam mengambil keputusan pemberian kredit. Nah, diharapkan dengan adanya biro kredit swasta ini lebih diperhatikan adalah hal-hal yang fundamental seperti risiko kreditnya sendiri. Misalnya kalau suatu debitur itu selama ini belum pernah terlambat membayar angsuran atau cicilan kreditnya, ya mestinya dia bisa diberikan kredit dengan bunga yang menarik oleh lembaga keuangan. Oke, Pak Ronald, tadi Anda katakan sedikit lambat dimulai di Indonesia. Lalu dukungan seperti apa yang dibutuhkan dari pemerintah untuk menumbuhkan dan mengembangkan bisnis ini?
Ya, jadi kita berterima kasih bahwa inisiatif awal pendirian industri ini dimotori oleh Bank Indonesia. Nah, setelah berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan, komitmen yang sama sudah dimunculkan oleh atau diperlihatkan oleh OJK. Jadi kami berharap dukungan atau support selama ini yang bisa berupa peraturan-peraturan yang mendukung itu akan terus kita dapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya, Pak Ronald, kita akan segera memasuki masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Lalu apa manfaat yang bisa kita peroleh dari bisnis biro kredit ini? Ya, jadi memang kita berharap tahun depan dengan adanya masyarakat ekonomi di ASEAN ini terbuka pasarnya bagi para pemain di ASEAN, ya mudah-mudahan Indonesia sudah mempunyai biro kredit swasta sendiri. Jadi terlepas dari boleh tidaknya nanti biro kredit swasta dari luar beroperasi di Indonesia, paling tidak industri keuangan di Indonesia seperti dari kalangan perbankan maupun perusahaan pembiayaan bisa, kalau memerlukan jasa dari biro kredit, itu bisa mendapatkan dari suatu perusahaan yang memang merah putih gitu ya, yang memang lokal. Jadi tidak bergantung dari biro kredit asing atau di luar Indonesia. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ronald T. Andi Kasim. Terima kasih untuk perbincangannya terkait dengan bisnis biro kredit swasta ini. Terima kasih.